محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله. Man lam yadfa anhul faqra qalilul mal lam yuhassil lahul ghina kathiru kadzalika man lam yantafi' bi qalilil ilmi fa huwa min al-intifa'i bi katsirihi ab'adu. Barang siapa yang tidak menolak daripadanya akan sifat fakir oleh sedikit harta, tidaklah menghasilkan bagi dia kekayaan oleh banyaknya itu harta. Seperti demikian orang yang tidak bisa mengambil manfaat dengan sedikit ilmu, maka dia daripada mengambil manfaat dengan banyaknya ilmu lebih jauh lagi. Ini ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Itu pemahamannya. Barang siapa yang belum bisa mensyukuri yang sedikit, dia kada akan bisa mensyukuri yang banyak. Nah, orang ini berisi harta sedikit, misi kambing 5-6 ikong misalnya, misi sapi 2-3 ikong misalnya, misi pahumaan 2-3 burungan, sedikit ngarannya itu. Nah, nang sedikit ini aja ini sudah kada kaubaran berbacaan lagi, nang sedikit ini sudah kada kaubaran lagi berzikir, nang sedikit ini sudah kada kaubaran lagi menuntut ilmu, apalagi banyak bisi harta, apalagi banyak. Jadi yang sedikit itu kada bisa menolak fakir daripada dia, apalagi yang banyak. Makin banyak harta, makin fakirnya. Orang ini hanya jadi pembakal, sudah kada kaubaran sembahyang lagi, jadi camat majinya ya lagi, jadi bupati kada bersembayangan lagi kira-kira. Dari jabatan yang halus saja sudah kada bisa syukur kepada Allah, apalagi jabatan yang tinggi. Nah, jadi siapa yang kada bisa bersyukur dengan yang sedikit, tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Nah, kalau sedikit ininya syukur, yang sedikit harta diberi Allah, yang bisa berselawat, yang bisa berzikir, bisa menuntut ilmu. Nah, diberi banyak pun kada akan berubah tabiatnya, kada akan berubah adatnya itu. Nah, seperti itu ilmu. Malam yang tapi biqalil ilm wa huwa minal intifa' bi katsirihi ab'ad. Orang yang tidak bisa mengambil manfaat dengan sedikit ilmu, apalagi banyak ilmu, hanya mengaji kitab yang rendah, sudah kada kau lagi mengamalkan. Lalu di kitab rendah ini, di kitab yang halus ini, cuma suruhannya baca salawat 10 pagi, 10 sore. Nah, baca Quran cuma berapa surah tiap malam. Di kitab yang rendah, itu dia sudah kada kawannya mengamalkan. Apalagi di kitab yang tinggi, yang menyuruh mengamalkan zikir 1000 salat paginya lagi. Nah, jadi apabila kita bisa mengamalkan dengan ilmu yang sedikit ini, nah Allah akan memberi tambahan kita ilmu. Ditambah oleh Allah ilmu lagi, tambah lagi ilmu. Karena Tuhan sudah mengetahui orangnya sedikit ilmu, ini bisa mengamalkan ilmu itu. Diberi Tuhan lagi, ditambah Tuhan lagi ilmunya. Kalau sedikit ini sudah kada bisa mengamalkan ilmu, apalagi ilmu yang banyak. Apalagi ilmu yang banyak. Malam yang tapi biqalil ilm fahuwa min intifa bi katsirihi ab'ad. Munazi'ul aqdar man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Munazi'ul aqdar,
orang yang menentang takdir ialah orang yang mencela, menjahatkan dari saudaranya sesuatu yang tidak masuk di bawah ikhtiar saudaranya itu. Kita mencela perbuatan seseorang, sedangkan orang itu berbuat itu di luar daripada ikhtiarnya. Kita cela, berarti kita mencela takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita mencela orang-orang yang berbuat satu kesalahan, kalau kesalahannya itu hasil daripada ikhtiarnya. Nah, contohnya orang guring. Orang guring ini yang artinya guring, berarti apa yang dia lakukan dalam guring itu di luar dari ikhtiar. Guring, bangun jam 7 paginya bangun, nah, sehingga kalau sembahyang subuh. Nah, orang seperti ini jangan dicela, kan di luar daripada ikhtiarnya. Awalnya menggunakan dirinya guring, di luar daripada ikhtiarnya. Orang yang berbuat sesuatu kemaksiatan di luar dari kesengajaannya, itu jangan dicela, karena di luar daripada ikhtiarnya. Kalau kita cela, berarti kita menentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boleh kita cela itu orang yang berbuat satu perbuatan maksiat di atas kesadaran. Contohnya orang asik bermain, apakah misalnya kalau sembahyang lagi zuhur karena asik dengan main sesuatu, nah itu dicela. Kenapa? Karena dalam ikhtiarnya. Nah, dalam ikhtiarnya. Ini asik begawi, ini asik bekerja, kalau tahu lagi di waktu lewat sudah waktu sembahyang. Nah itu kita cela. Kenapa? Karena itu kau diikhtiari. Nah, mendengar aja orang azan mendengar, orang mengaji mendengar, tetap aja asik bekerja, asik begawi. Nah itu ikhtiar ngarannya. Nah orang seperti itu ayo dicela. Nah itu kada apa-apa. Tapi kalau orang itu berbuat satu kesalahan, nah jangan hendak dicela-cela dulu sebelum tahu kesalahannya itu apakah ikhtiarnya atau di luar daripada ikhtiarnya. Orang bisa beda motor bagus, bisa beda motornya di jalan nang jujur, di jalan nang bujur, kada laju, kada apa, hati-hati. Dilanggar orang itu di luar ikhtiarnya, di luar ikhtiar. Ya hendak disariki, kada hati-hati sepeda motor, dilanggar orang siapa hendak. Nah tapi kalau ini berkendaraan kada hati-hati, nah, laju, mengambil jalan orang, melanggar orang, nah itu ikhtiar. Nah itu ayo dicela, ayo hendak disariki, hendak dinasihati, kada apa-apa. Karena itu kejadian di atas ikhtiarnya, di atas kemampuan berpikirnya. Itu kalau dianggap, kalau kita mencelanya, kita dianggap kada termasuk orang yang menentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita mencela orang yang berbuat satu kesalahan tapi di luar kemampuannya, di luar ikhtiarnya, maka itu kada boleh dicela. Kada boleh dicela. Dianggap kita munazi'ul aqdar, dianggap kita merebut, menentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-ridha bil qada yantafi ma'ahu al-i'tirad 'ala Allah wa yabqa ma'ahu talab lima yanbaghi an yutlab wal harabu mimma minhu yuhrab. Ar-ridha bil qada, ridha dengan ketetapan Allah. Tertolaklah beserta ridha itu mengeritik, memprotes atas Allah. Maka tinggallah sertanya menuntut sesuatu yang semestinya bahwa dia dituntut, dan lari dari sesuatu yang daripadanya itu dia lari. Ar-ridha bil qada yantafi ma'ahu al-i'tirad 'ala Allah.
Contohnya sakit, kita garing. Kita ini garing, kita ini sakit, itu qada daripada Allah. Sudah ketetapan Allah. Kita kada boleh memprotes Allah. Kenapa aku sakit? Maka aku sudah hati-hati. Aku sudah jaga ini, jaga itu. Kenapa aku sakit ya Allah? Nah itu kada boleh. Itu diharamkan. Nah terhadap ketetapan Allah kita itu sakit, kita terima. Nah terima dengan lapang hati bahwa Allah menentukan aku ini sakit. Terima lapang hati. Nah tinggal lagi apa? Tinggal kita melaksanakan tuntutan Allah, menjauhi yang dilarangnya. Nah kalau kita sakit, apa perintah Allah? Tadawau, berobat. Berobat itu bukan berarti kada rida dengan ketetapan. Berobat itu perintah Allah. Ketetapan Allah sakit, kita rida, terima. Kada menyalahkan siapa-siapa. Aku sakit sudah takdir daripada Allah, terima lapang hati. Tinggal tuntutan Allah, tadawau, berobat. Berobat. Dan jauhi yang mesti dijauhi apa? Wala tadawau biharam, dan jangan berobat dengan yang haram. Jangan berobat dengan yang haram. Jadi kalau kita sudah misalnya sakit, kita ridha dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, sakit. Kita berobat karena disuruh oleh Allah. Kita kada berobat dengan yang haram, kita sudah menjauh yang dilarang Allah. Nah maka sakit seperti itulah sakit yang menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, sakit seperti itu yang menjadikan kita bersih daripada dosa. Karena kita sudah ridha dengan ketetapan Allah, kita sudah bekerja dengan yang disuruh Allah, berobat. Tapi jangan berobat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berobat dengan perkara yang diharamkan itu seperti misalnya dengan khamar. Nah, berobat dengan perkara yang memabukkan. Jangan sekali-kali, karena Allah sudah menyatakan bahwa kada menjadikan kesembuhan pada khamar itu. Nah, jangan berobat dengan khamar. Yang kedua, jangan berobat dengan yang najis selama yang suci masih ada. Nah, yang ketiga, jangan berobat lawan dukun. Nah, karena dukun itu masuk perkara yang dilarang oleh agama. Sakit kepala, datang ke dukun, boleh tambah. Nah itu perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi berobat disuruh oleh Allah. Tapi lanjutannya wala tadawau biharam, jangan berobat dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu artinya ar-ridha bil qada yang tapi ma'al i'tirad Allah. Sakit, terimalah sakit dengan lapang hati. Wa yabqa ma'ahu talab lima yang bagi ayyutlab, berobat. Wal harab mimma minhu yuhrab, berobat dengan jalan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu contohnya. Nah kemudian ad-dunyal mahmudah. Hadratin Nabi SAW al-Fatihah. Muhammad ibn Abdillah wa ya qari kitabillah Muhammad ibn Abdillah.